Ya lor, kita perlihatkan ini ya yang saya ambil. Nah, bisa dilihat. Ya, kita buktikan ini kita main real saja. Kita tidak perlu hanya sekedar konten, itu tidak perlu. Nah. Yes, selamat pagi dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Nah, kali ini kita siap-siap ya mau ngarit odot lagi. Ini dia, kita panasin dulu motor becaknya. Ya, bagi yang juga bertanya, ini dia becak saya. Ya, ini ketika kita ngarit odot nanti kita susun saja di atas ini. Ya, ini bagi yang bertanya juga, ini ukuran becaknya. As dari becak ini saya buat 110 cm. Lebih besar. Kebanyakan orang membuat asnya itu 1 meteran. Kalau saya 110. Lantainya pakai pohon pinus. Ini motornya Vega R, kepunyaan Bapak Jokowi. Nanti kita perlihatkan juga ya surat-suratnya, karena ini milik Jokowi. Nah, Bapak Jokowi. Nah, kita gaskan dulu ya lor, kita menuju ke lokasi kita di pinggir itu yang kita tanam pinggir rumah ini. Ya, ini dari kandang bisa dilihat. Dia akan kita langsung pagi ini ngarit. Kita perlihatkan satu baris isi 7 yang kita tanam di pinggir rumah. Ya lor, tanpa basa-basi kita gaskan langsung. Ya lor, kita sampai juga. Ini yang akan kita arit hari ini, rumput odot pinggir rumah. Nah, jadi kita perlihatkan dulu sekilas. Ya, kita parkirkan dulu motornya. Ya lor, ini dia, kita perlihatkan sedikit ya tentang rumput odot kita ini. Ini yang berapa kali lah saya buat konten tentang ini. Bisa dilihat kalau saya memakai sistem satu baris isi 7. Saya terapkan sendiri dan rumputnya pun juga saya pakai sendiri, dan hasilnya bisa dilihat. Jadi kita perlihatkan juga ini, karena saya habis bersih-bersih lahan kemarin. Ini dia di dekat kandang. Bisa dilihat ya, itu kandang kambing saya. Ini dia, cukup satu baris seperti ini. Telur akan kita perlihatkan juga cara aritnya, atau biar jelas kita lihat dari jauh. Mana mungkin ini 1 kali 2 kali panen batangnya tetap sebesar-besar ini. Kalau tidak mengikuti cara yang saya sarankan, paling cepat kita melakukan pendakian tanah itu 4 kali panen atau 1 kali 6 bulan. Itu kita bisa lihat sendiri perbandingan dari rumput odot kita ketika telah kita lakukan pendakian tanah yang pertama. Ya, kita lihat lebih jauh ya lor, mungkin agak silau sedikit. Bisa dilihat ya dari ujung sini sampai ke di sini yang ada pohon jeruknya, batang jeruk. Ya, mana mungkin lah setelah berapa lama saya buat konten tentang rumput odot, seperti ini hasilnya tetap banyak lor, malahan hasilnya tetap meningkat. Ya, ini dia, tidak ada dusta di antara kita ya. Bagi yang protes-protes, itu cuma bisa 2 kali 3 kali panen batangnya sudah kecil-kecil. Untuk pencegahan biasanya nampak batang odot ini mulai kecil ketika panen yang ketiga. Misalnya yang pertama kita arit, setelah itu tumbuh lagi, kita arit lagi, tumbuh lagi, kita arit. Setelah arit yang keempat ini, baru kita lakukan pendakian tanah. Pendakian tanah itu pun tidak perlu tinggi-tinggi lor, pokoknya kita bisa menimbun dari tunas-tunas yang telah kita arit itu. Semakin lama memang semakin tinggi, namun jangan ragu, kita ada solusinya. Ya, jangan terlalu tinggi di awal, pokoknya tertimbun saja, dikasih urea.
Atau paling tidaknya setelah saya cobakan juga bisa menggunakan garam dapur untuk pupuk. Karena garam dapur ini ya ibaratkan seperti air laut juga, kadar mineralnya jauh lebih tinggi. Ya lor. Nah, kita coba arit lagi. Atau bisa kita perlihatkan ini ke rimbunannya. Ya, karena satu baris isi 7 ini bisa dilihat tanpa ada tambah-tambahan lain. Ya, kerimbunannya bisa dilihat. Usianya masih usia muda karena ini bibit ketika musim kemarau. Karena sekarang ini musim kemarau. Jadi umur odot itu kalau di musim kemarau panennya itu 60 hari atau 2 bulan. Ini 1 bulan sudah saya panen, jadi tampangnya itu mirip-mirip usia 3 minggu. 3 minggu rumput odot masih seperti ini. Ya, untuk jenis bibit pun ini sembarang jenis bibit. Akan saya coba juga nanti buat video tentang rumput odot hasil sisa pakan. Misalnya rumput odot ini saya kasihkan ke kambing. Jadi jika ada bibit yang tertaruh di tempat pakan kambing, itu akan kita potong dan kita tanam. Tidak perlu kualitas bibitnya bagus-bagus. Pokoknya bisa tumbuh dengan pemupukannya seperti yang saya terapkan. Ya, untuk hasilnya bisa dibandingkan sendiri atau tergantung tanahnya. Pokoknya rumput odot ini adalah rumput odot paling mudah yang pernah saya coba dibandingkan rumput gajah di tempat kerja saya dahulu. Rumput paling mudah, tahan juga dari injakan atau apa. Ini sekedar untuk hiasan karena ini di sekitar rumah ya. Jadi kita tanam itu berbaris. Nah, ini langsung dekat dengan rumah. Ayam tetangga pun juga tidak sanggup datang lagi karena sudah saya tangkap dulu ya. Biarkan dia yang mencari ke sini. Ini ayamnya ndak. Langsung saya bilang kalau ayamnya mau hidup jangan dilepas. Dikurung lah. Ya, karena kita sesama peternak, ini usaha kita, jangan saling mengganggu ke usaha orang lain. Nah, seperti itu saja kalau prinsip saya ya lor. Ya lor, kita gaskan lagi. Mungkin terlalu banyak tetek bengeknya ya. Jadi akan kita arit lagi untuk pembuktiannya. Kalau masih ragu, boleh disimak. Kita buat video ini mungkin agak panjang nantinya. Ya lor, kita gaskan dulu. Kita ambil aritnya. Ya lor, untuk pertama akan kita arit dulu dari yang sebelah sini ya. Kita perlihatkan ini cara aritnya, arit rata. Ya, kita gaskan langsung ya. Setelah habis sampai sudut yang ini akan kita perlihatkan lagi nanti. Ya lor. Ya lor, kita perlihatkan ini ya yang saya ambil. Bisa dilihat. Ya, kita buktikan ini kita main real saja. Kita tidak perlu hanya sekedar konten, itu tidak perlu. Bisa dilihat ini yang kita ambil. Ini dia bentuk daunnya. Kualitasnya bagaimana? Ya, kita tidak perlu banyak-banyak basa-basi, tidak perlu juga nyindir-nyindir ya. Bisa dilihat. Ya lor, kita lanjutkan lagi dulu. Ini baru 2 gulung yang pertama.
Oke lor, kita perlihatkan yang telah kita arit. Ini dia, atau yang di sana dulu. Nah, kalau bisa yang dekat ini dulu kita perlihatkan ya. Oke, kita perlihatkan hasilnya ya lor. Ini dia yang paling tua, bisa kita ambil umur-umur segini. Ini bisa ini untuk bibit lor, karena telah bercorak hitam. Ini bisa sampai di sini, mungkin sampai di sini ya, 2 stek cukup. Kita ambil 3 tunas seperti ini saja. Bagi yang kekurangan bibit bisa dicoba cara ini. Ini telah dimakan tikus juga, bisa dilihat. Untung kita dahuluan daripada tikus. Bisa dilihat ya lor, itu dia yang ada di atas becak. Ini cukup untuk makan 1 hari. Ya, kita perlihatkan lagi. Ini yang odot hias. Ini dia mata-mata tunasnya. Ya, kita perlihatkan dari sini lagi. Seperti ini ya lor, rimbunnya bagaimana. Ya, jangan ragu, yang paling bawah itu atau yang di sudut-sudut paling pinggir itu nanti cukup kita buang seperti ini saja. Tidak perlu kita bawa ke kandang. Bisa dilihat ya. Ini bukannya kecil ya bang, umurnya masih muda. Yang 1 bulan itu mungkin cukup sepanjang ini. Kita ambil bibit yang sebelah kanan ini. Ya, yang ini dia. Untuk tunas dari rumput odot, karena musim kemarau batangnya cuma sebesar-besar ini. Dan lagi kita panen pun juga tunasnya masih seperti ini, yang mudanya. Ya, bisa dilihat, belum lagi sampai ke ujung sana ya lor. Jadi akan mungkin kita habiskan saja untuk hari ini. Ini stok untuk 3 hari, ini lebih, karena di becak untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mungkin berlebih, 3,5 hari ini mungkin bisa kita dapat ya. Cukup aritnya, cara aritnya kita arit rata ya lor. Bisa dilihat tingginya rumpun odot kita dengan tanah di sekitar, karena ini tanah yang kita dakikan ke atas sini ya. Jadi rumput odot itu lebarnya itu turun ke sini ya. Bisa juga kita lihatkan di kebun odot kita yang lainnya, rumput odot, stok pakan hijauan kita. Cara ini adalah cara yang paling efektif daripada buka padang rumput ya. Kalau untuk padang rumput perbaikannya agak susah. Misalnya di tengah itu diserang hama tikus, jadi niat kita untuk nanam kembali, pertumbuhannya tidak optimal lagi loh. Kenapa demikian? Karena yang baru tumbuh itu harus bisa tumbuhnya serentak. Kalau tidak, dia akan kalah saing dengan tunas-tunas yang telah kita arit ini. Itulah penyakitnya, tidak bisa kita sisip kalau yang di tengah. Kalau bentuk barisan ini paling mudah. Kalau kita misalnya di arit kita ini ada yang kosong, yang dari sini akan tumbuhnya ke sini, yang dari sini pun juga tumbuhnya ke sini. Itu saja ya lor. Bisa dilihat dari hasil tunas atau pangkal-pangkal odot yang telah saya arit. Ini dia. Yang paling ujung itu yang paling muda lor, karena dia terus tumbuh ke bawah sampai akhirnya seperti ini. Cara ini tidak ada di buku. Yang saya coba awalnya cuma 1 baris isi 3, terlalu lama untuk kembang, dimakan ayam, diserang tikus, cukup banyak lah dulu. Jadi saya coba 1 baris isi 7. Memang bibitnya awalnya banyak, memang memakan bibit yang cukup banyak, namun hasilnya langsung banyak lur. Itu perbandingannya dengan
Kalau yang 3 ya bandingkan saja kita punya modal 7 dan yang satu lagi 3, mana yang putarannya lebih banyak untuk kembali modalnya. Ya, kita gaskan lagi, mungkin kita habiskan saja hari ini ya lor. Apa perlu diperlihatkan lagi, itu kita perlihatkan saja ya, kita percepat nanti videonya untuk hasil realnya. Ini juga kita patahkan langsung ini. Mungkin di awalnya saja yang batangnya besar-besar, ke ujungnya kecil-kecil. Disinilah kita perlihatkan lagi ya. Kita coba dari ujung sini. Masih sama lor, karena ini satu jalur. Jadi tidak ada istilahnya di ujungnya besar-besar, di pangkalnya kecil-kecil, itu tidak ada. Serentak karena tumbuhnya barengan. Itulah keunikan dari sistem satu baris isi 7. Satu baris isi 7 itu kita mengejar produksinya dalam waktu singkat. Memang modal awalnya cukup banyak. Ya samalah, kita modal 2 ember dengan 1 ember kan lebih banyak hasilnya yang 2 ember nanti. Seperti itu ya lor. Kita gaskan lagi, habiskan yang di sini ya. Kita gaskan lagi lor. Ya lor, selesai sudah kita arit satu baris isi 7. Ini dia rumputnya yang kita tanam pinggir rumah ya, seperti ini. Jadi inilah dia rumputnya. Ini dia daun-daun keringnya yang kita dapat dari satu baris sepanjang ini. Bisa dilihat banyaknya atau mata-mata tunasnya. Kita biarkan saja seperti ini. 3 atau 4 kali arit lagi baru kita lakukan pendakian tanah. Dan di sanalah dia hasil satu baris kita. Ini setidaknya barisnya itu 5-6 meter, atau nanti akan kita ukur ya lor untuk ukuran realnya. Ya lor, kita gaskan ke kandang lagi. Ya lor, sekian, terima kasih.